Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rizki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang timpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amin dihadapkan dan husnul khotimah. Kita support kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar. Semoga bisa mengungkap kasus ini dengan segera. Baik, sekali lagi masalah perkembangan kasus Subang. Kasus Subang, kita menunggu informasi dari pihak kepolisian selalu, ya, kita selalu menunggu informasi dari pihak kepolisian. Apakah ada perkembangan berita terbaru, apakah ada informasi terbaru, dan itu yang kita tunggu. Kenapa? Karena dari pihak kepolisian, khususnya dari pihak penyidik, itu akan membuat kita menunggu-nunggu, ya. Seiring berjalannya waktu, hampir 10 bulan, maka kita pun menunggu apakah ada berita lain, ya, terutama adalah pengungkapan kasus daripada Jalan Cagak Subang. Makanya kita pun tidak menutup, ya, informasi dari siapapun, ya, selama memang itu bisa jadi sebagai petunjuk. Terkait dengan masalah kemarin disampaikan oleh Teh Anggra, yaitu masalah barang bukti yang ada di belakang TKP, yang kedalamannya 2 meter, ya, kita juga menyikapinya adalah, jadi ini kita berpikir bahwa ini mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk juga, ya, mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk juga. Sekali lagi, percaya dan tidak percaya dikembalikan lagi kepada personalnya, ya. Nah, banyak di media berkomentar, Bang Fred tolong laporkan kepada pihak kepolisian. Bang Fred tolong laporkan, jangan hanya bicara saja di media. Masalah melaporkan itu gampang, saya tinggal datang aja ke Polda Jabar, ya. Kalau bagi saya begini, ada trik dan etika pada saat kita mau melapor, dan juga ada aturan dan sebagainya, ya. Dan juga kita begini, karena kan kita berpikir pada saat nanti datang ke sana, apakah nanti kita di sana juga apakah akan kedatangan kita, informasi ini nantinya akan jadi manfaat buat pihak kepolisian apa tidak. Nah, kita berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa pihak kepolisian selalu mengatakan bahwa butuh pembuktian secara ilmiah, kan begitu, ya. Apalagi mengatakan kami tidak butuh pengakuan dan sebagainya. Itu dari pihak kepolisian pernah menyampaikan demikian. Nah, sedangkan kita akan melaporkan hal yang sifatnya memang bukan pembuktian secara atau pelaporan secara nyata, tetapi kan ini secara batiniah, kan, ya, secara ainul basyiroh, yang mungkin buat pihak kepolisian ini bisa jadi ini tidak berguna buat pihak kepolisian, bisa saja. Atau bisa jadi juga berguna pihak kepolisian. Kenapa? Karena ya 50-50. Karena kan apa? Karena ini kan penglihatannya secara batin, mata batin. Bukan penglihatan mata asli, yang mungkin kalau misalkan ada orang yang melapor bahwa saya melihat penggalian itu di tanah itu 2 meter dalamnya, dan saya melihat dengan mata saya sendiri misalkan gitu. Mungkin itu akan di follow up sama pihak kepolisian, ya, mungkin, ya. Nah, kalau misalkan pelaporan seperti ini kan kita juga, saya melakukan juga, kita jadi ragu-ragu juga. Maksudnya bukan ragu-ragu terhadap ini, tapi ragu-ragu apakah pihak polisi akan menerima apa tidak, kan gitu, ya. Walaupun mungkin pihak kepolisian kalau melihat ada warga datang mungkin akan pasti menerimanya. Cuman dari kitanya gitu, kan, ya. Apakah nanti gimana seperti itu, kan. Nah, tapi menurut informasi yang saya dapat, sudah ada warga masyarakat yang melaporkan. Kalau tidak salah, ya, sudah ada warga masyarakat yang sudah melaporkan. Yang mudah-mudahan saja
apa namanya, apakah nanti setelah mendapat laporan itu dari masyarakat itu mengenai masalah ini, apakah ada ditindaklanjuti, apakah tidak ditindaklanjuti, kita tidak tahu juga. Itu hanya pihak penyidik yang akan bisa merespon ya, yang akan bisa meresponnya. Tetapi sebenarnya ini menurut saya pribadi nih ya, sebenarnya gini, tidak ada salahnya sebenarnya kalau misalkan dicoba untuk melakukan penggalian ini. Cuman memang karena memang ini sifatnya apa ya, fiktif, bukan fiktif apa ya, ya karena memang hal ini nanti menjadikan suatu pertanyaan lain nanti, atau pertanyaan tambahan bahwa apakah mungkin, apakah apa pada saat misalkan tidak ada, bagaimana kok tidak ada buktinya, nah seperti itu ya. Nah, kita kembalikan lagi masalah ini adalah kepada pihak penyidik. Apakah mau, apa tidak untuk bisa menggali daripada ini. Kita hanya bisa berharap bahwa kasus ini bisa terungkap. Dan boleh jadi kalau misalkan apa yang disampaikan ini adalah, ini bisa jadi petunjuk, dan ini petunjuk yang kuat, seperti apa yang disampaikan oleh Teh Anggra sendiri di dalam penyampaiannya di salah satu channel YouTube-nya, bahwa ini adalah salah satu bukti yang sangat kuat, yang bilangnya sangat kuat. Kalau ya karena memang baju yang berlumuran darah, tentunya ini adalah yang dipakai oleh pelaku, dan itu bisa diketahui siapa dipakai oleh siapa dan pelakunya siapa, dan ini bisa diketahui. Sebenarnya ini sangat, ya kita jadi penasaran sebenarnya, apalagi ada cincin di sana ya. Karena kalau kita melakukan itu tidak bisa ya. Artinya gini, pada saat kita, kalau misalkan kita sendiri, walaupun itu di luar garis polis lain misalkan, tetap kegiatan itu harus sepengetahuan penyidik, walaupun di luar apa namanya, polis lain ya. Tidak serta-merta kita bisa langsung menggali sendiri seperti itu. Tetap harus ada koordinasi. Nah, ya untuk itulah maka sebenarnya gini, saya pribadi memang serba penasaran ya. Pengen sebenarnya hasilnya, pengen melakukan itu, penggalian sendiri ataupun membuktikan sendiri gitu ya. Karena jujur aja bukan hanya saya, tapi semua juga menunggu. Ada hal-hal yang karena ada hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Karena kan selama ini kita sudah kalau katakan bosan ya, beritanya begitu saja ya. Makanya ini kita tunggu sebenarnya masalah ya siapa tahu, kan sekali siapa tahu ya, namanya juga siapa tahu. Benar bahwa ada barang bukti yang dikubur di kedalaman 2 meter, yaitu berupa pakaian yang berlumuran darah yang terkubur di bawah, dan itu bisa diketahui oleh siapa pelakunya, baju siapa itu ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Teh Anggra tadi, bahwa itu adalah barang bukti yang sangat kuat. Ya, kita kadang-kadang hanya bisa menghela nafas, kapan ini bisa terungkap, kapan ada barang-barang bukti yang bisa menjadikan petunjuk, dan kapan ada orang yang mau coba-coba bersuara ya, kapan ada saksi coba-coba bersuara lain ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan semua yang terlibat, siapapun itu yang terlibat ya. Yang kita doakan adalah semoga mereka luluh hatinya, siapapun pelaku, dari mulai eksekutor, pendamping, dalang, juga mungkin ada orang yang di belakang sana ya, yang di belakang sana, mudah-mudahan terketuk hatinya, mudah-mudahan leleh hatinya untuk segera bisa ungkapkan fakta yang sebenarnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.